Assalamualaikum teman-teman semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini, karena beberapa hari ke depan kita akan melewati peristiwa Isra Mi'raj, jadi pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang, ngobrol, sharing mengenai tentang Isra dan Mi'raj, yakni menggali makna dan nilai Isra Mi'raj dalam kehidupan. Nanti kita akan banyak berbincang, sharing dan menambah wawasan mengenai tentang Isra dan Mi'raj. Tentunya di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh guru kita, Ustadz Bahtiar Effendi. Beliau selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Majelis Tarjih Ustadz ya? Majelis Tablik pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, sekaligus juga Ketua Umum pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pemalang, dan juga pengajar di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Melanjutkan topik pembahasan kita, yakni mengenai tentang Isra Mi'raj Ustaz. Untuk yang sering dibicarakan mengenai tentang Isra dan Mi'raj ini, pertanyaan yang pertama biasanya muncul, sebenarnya kapan saat terjadinya Isra dan Mi'raj ini? Ya, tanggalnya atau bulannya, karena ada beberapa pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada yang mengatakan terjadi di bulan Rajab, ada juga yang mengatakan terjadi di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Mohon untuk penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, ya terima kasih untuk Ustadz Uwais ya, sudah diberikan kesempatan untuk saya duduk di sini, dan juga tim dari Takmir Masjid At-Taqwa Suradadi Comal, Suradadi Comal. Ya, tema yang menarik di malam hari ini ketika kita membincangkan mengenai Isra Mi'raj. Ya, tentu Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sering kita bahas. Bahkan tiap tahun kalau sudah masuk bulan Rajab itu pasti akan dibahas kembali dan kembali. Mengenai apa itu sebenarnya Isra Mi'raj. Tadi Ustadz Uwais menyampaikan kapan sebetulnya mengenai peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Ya, seperti yang jenengan tanyakan tadi, memang banyak versi pendapat di kalangan para ulama mengenai kapan sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Bahkan kalau kita kumpulkan, itu lebih dari 10 pendapat itu menyampaikan dengan berbagai versi. Ya. Memang yang paling masyhur, yang paling banyak kita pahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Untuk tahunnya itu, kalau kita melihat pendapat dari para ahli tafsir, kemudian juga para sejarawan, itu banyak yang mengutip itu terjadi pada tahun 621 Masehi. Beberapa saat setelah Rasulullah Muhammad SAW itu mengalami tahun-tahun yang menyedihkan. Setelah kehilangan pamannya Abu Thalib, kemudian setelah kehilangan pula istrinya Siti Khadijah. Jadi itu diantara pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Artinya bahwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab Ustaz ya? Ya, itu pendapat yang paling masyhur di antara para ulama, yang kemudian menjadikan setiap kali bulan Rajab itu adalah bulan yang diperingati sebagai adanya ataupun terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Ya. Terima kasih Ustaz untuk pertanyaan yang pertama mengenai tentang kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini.
Tadi sudah terjawab bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pendapat Perbedaan pendapat di kalangan ulama, Ustaz ya. Ada 10 lebih pendapat, dan pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang terjadi di bulan Rajab. Rajab. Gitu. Kemudian saat ini juga masih banyak yang belum tahu bagaimana Isra dan Mi'raj ini peristiwa-peristiwa yang di dalamnya itu seperti apa, Ustaz? Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi, selain daripada Nabi itu menerima wahyu sholat, yang pernah saya dengarkan begitu. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz ya. Baik, kita bisa mengurai ya peristiwa Isra Mi'raj ini di antaranya ketika kita mengutip Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini ringkas tapi menarik. Ya, kalau kita melihat di beberapa tafsir, baik itu Ibnu Katsir, kemudian Al-Munir, kemudian Al-Misbah, ada banyak penjelasan dari para ulama ahli tafsir mengenai bagaimana penafsiran daripada Al-Isra ayat yang pertama ini. Kalau kita membaca di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, di dalam setiap pembukaan ayat di dalam setiap pembukaan surat, ya, itu Allah terkadang membuka dengan sebuah amar atau perintah, ya, misalnya Iqra, ya, misalnya pula Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul apalagi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalau kita mengkaji ke sini, salah satu keistimewaan di ayat pertama surat Al-Isra ini, Allah mengawali dengan sebuah kalimat pujian, mensucikan terhadap dirinya. Subhanalladzi asra. Ya, yang maknanya adalah maha suci, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi 'abdihi lailan. Kita melihat bahwa kalau kita merunut kepada ayat ini, di awal ini disampaikan bahwasanya perjalanan ini tidak mungkin terjadi seandainya tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahu bahwa yang namanya suatu peristiwa itu terkadang difahami dengan menggunakan akal. Ya, ada kaum-kaum yang ketika menguji kebenaran terhadap sebuah peristiwa itu mereka menggunakan akal. Ya, kaum ini biasanya disebut dengan kaum rasionalisme. Ada lagi yang mereka membenarkan sebuah kejadian itu melalui adanya bukti-bukti empirik. Ya, bukti empirik itu apa? Ya, bukti yang bisa diakses dengan menggunakan indera kita. Contohnya gini. Dalam peristiwa ini Allah telah menyampaikan bahwa Allah itu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mas Kuwais tahu nggak jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa? Berapa, Ustaz? Jarak kalau kita melihat ya di peta itu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.500 kilo. 1.500 kilo. Ya. 1.500 kilo itu kalau kita buat perbandingan di Indonesia itu, ya, saya pernah menanyakan ini kepada mesin pintar gitu ya. Itu kalau diukur dari Pemalang itu jauhnya sampai ke Aceh. Ya. Itu 1.500 kilo. Itu jarak yang sama yang ditempuh antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya coba membuat perhitungan. Kalau misalnya jarak 1.500 kilo ditempuh dengan menggunakan kecepatan
naik mobil misalnya, ya naik mobil itu dengan kecepatan 80 kilo, itu hasilnya itu sekitar 20 jam sekian. Itu dengan menggunakan bis atau mobil kecepatannya 80 kilo. Maka bagi orang-orang yang memahami peristiwa ini dengan menggunakan akal, kira-kira masuk akal nggak, Mas Wais? Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Iya. Ya. Maka ketika peristiwa ini disampaikan, ya kita melihat kepada asbabun nuzulnya waktu itu, ya bagaimana peristiwa dari awal terjadi kemudian sampai Nabi itu naik ke Sidratul Muntaha. Ya kita bisa melihat di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu panjang sekali hadisnya, yang dimana disampaikan malam itu Nabi sedang tidur di rumahnya Ummu Hani. Ya, Ummu Hani ini adalah putri dari paman beliau Abu Thalib. Kemudian setelah beliau melaksanakan sholat malam, kemudian bangun subuh, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tadi malam saya baru melaksanakan sebuah perjalanan. Saya sholat di Baitul Maqdis yang ada di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Maka mendengar kalimat ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, itu Ummu Hani langsung menyampaikan, ya Nabi, jangan engkau ceritakan peristiwa ini kepada orang-orang yang ada di luar sana. Karena yang pertama, mereka itu telah membenci kamu. Ya, mereka itu telah membenci kamu. Apalagi sejak Nabi Muhammad itu posisinya ketika masih ada mbahnya Abdul Muthalib, itu beliau masih kuat. Mbahnya wafat, beliau masih dalam perlindungan pamannya Abu Thalib. Nah, istilahnya bahwa suku Quraisy itu adalah suku yang sangat menghormati silsilah daripada simbah beliau, Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, posisi Nabi itu dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan. Ya, maka kekhawatiran Ummu Hani ini, kalau seandainya mereka yang sudah benci sama engkau ya Muhammad, Nabi Muhammad, kemudian engkau menceritakan ini, maka resikonya adalah semakin bertambah benci. Apalagi tadi kalau saya sampaikan secara rasional, kalau kita menghitung itu tidak mungkin. Karena orang-orang di Mekah sana ketika mereka melaksanakan perjalanan dagang dari Mekah sampai ke Syam itu butuh waktu sampai berbulan-bulan. Ya, itu butuh waktu sampai berbulan-bulan. Kita jangan bicara hari ini yang sudah ada pesawat segala macam. Dengan jalan kaki saja. Karena waktu itu masih menggunakan tradisional, ya, dan kendaraan pun ya paling pakainya kuda atau onta, hewan-hewan saja. Maka ketika peristiwa ini kemudian terjadi, ya, tadi saya sampaikan, ada orang yang memahami sebuah kebenaran itu dengan menggunakan rasional. Rasional itu menggunakan akal. Kalau itu kita pahami secara rasional, kira-kira mungkin apa tidak? Ya, tidak mungkin ya. Tadi saya sampaikan, kalau dengan jarak 1.500 kilo, dengan kecepatan yang 80 km per jam saja, itu butuh waktu 20 jam lebih. 20 jam lebih itu ya, satu hari kan 24 jam. Ya itu tanpa jeda. Artinya kalau ada istirahat beberapa kali ya 24 jam lebih. Ya itu dengan menggunakan bis. Ya. Maka ketika peristiwa ini kemudian Nabi tetap menyampaikan kepada para sahabat dan orang-orang di Mekah sana, maka kemudian muncul beberapa golongan. Satu yang mereka menggunakan rasio bahwa seorang Muhammad ini dia sedang mengigau. Ya, mengigau. Mengigaunya apa? Enggak mungkin orang melakukan perjalanan dalam waktu 1 malam, kemudian dia dari Mekah, ya, Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu waktunya tidak lebih dari 12 jam. Ya. Kata lailan di sini, kalau kita merujuk kepada pendapat para mufasir,
Lailan di sini itu menunjukkan waktu yang sedikit. Ya. Artinya malam itu malam yang tidak panjang. Ya, malam kalau kita hitung jam mulai masuk maghrib itu kan jam 6 saja ya. Sampai kemudian terbit matahari itu kan sekitar 12 jam. Ya, satu malam penuh itu kan 12 jam. Ini kalau kita hitung-hitungan pakai rasional ya. Artinya dengan perjalanan semalam dari Sidratul Muntaha sampai ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, itu hal-hal yang sangat tidak rasional. Maka kaum yang kemudian hanya menggunakan akalnya mengatakan bahwa Muhammad ini sedang mengigau. Ya, Muhammad ini cerita. Ya, dia sedang bercerita. Dia sedang membuat sebuah karangan-karangan yang ini tidak real, yang tidak nyata kebenarannya. Nah, orang yang benci itu semakin benci sama Nabiullah Muhammad. Bahkan jangankan orang yang benci, orang yang beriman saja ada di antara mereka yang imannya itu goyah. Ya, di antara mereka ada yang goyah bahkan sampai kemudian murtad, keluar daripada agama Islam. Nah, salah satu contoh yang agung itu adalah yang dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau menyampaikan, ketika Nabiullah Muhammad menyampaikan setelah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, sahabat Abu Bakar mengatakan, saya percaya dengan apa yang engkau katakan wahai Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ini yang harus kita renungkan bersama. Ya, memahami ayat-ayat Allah itu ada kalanya kita menggunakan akal. Tapi jangan sampai kemudian akal itu mengalahkan daripada wahyu. Jangan sampai yang namanya akal itu mengalahkan daripada wahyu. Jadi di sini sekalipun secara rasional kita tidak bisa mengatakan ini kok masuk akal, tapi secara keimanan kita harus meyakini bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, gitu ya, Mas Wais. Iya, Ustaz. Cuman tadi kan pertanyaan yang saya sampaikan, Ustaz, itu mengenai tentang kejadian-kejadian yang terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Baik. Selain daripada peristiwa penerimaan wahyu. Ya. Baik. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, apakah ada kejadian-kejadian yang lain yang terjadi ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj? Ya. Ulama mengatakan fi qissatin min qasusil Quran. Di dalam setiap kisah-kisah yang terdapat di dalam kisah Al-Qur'an itu senantiasa terdapat 3 hal. Yang pertama itu adalah ilmu. Yang kedua itu adalah ibrah. Ya, ibrah itu adalah pelajaran-pelajaran. Yang ketiga itu adalah uswah. Ya. Yang menarik di sini ya, teman-teman sekalian, peristiwa yang terjadi di masa lampau itu seringkali terjadi berulang kali di zaman-zaman berikutnya. Paham ya Mas Wais ya? Contohnya mengenai keserakahan seorang Qarun misalnya ya, mengenai kezaliman orang-orang dahulu. Itu berulang di zaman yang berbeda dengan tokoh karakter yang berbeda. Ya. Dan itu berulang. Tapi yang menarik di sini, Isra Mi'raj itu adalah satu-satunya peristiwa yang hanya terjadi sekali dan tidak mungkin berulang di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan dia bisa Mi'raj sampai 70 kali, kan ada ya yang mengatakan demikian, ya jangankan 70 kali, 5 kali saja mustahil. Ya, karena Nabi saja itu baru cuma 1 kali saja. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan dia bisa melaksanakan Mi'raj naik sampai ke Sidratul Muntaha 70 kali, patut dipertanyakan keimanannya. Ya, pasti bermasalah. Maka
Di sini yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wais ya, sebetulnya peristiwa apa yang terjadi di situ? Ya, kalau kita merunut kepada peristiwa, kita merunut kepada pendapat dulu. Sebetulnya Isra Mi'raj itu terjadi secara jasadiah ataukah ruhiyah? Kalau Mas Uwais ditanya, kira-kira lebih percaya yang jasadiah apa ruhiyah? Bingung juga untuk menjawabnya. Ya, ya. Kalau kita menghubungkan dengan ilmu pengetahuan modern, kalau menggunakan ruh itu langsung terjawab. Ya, langsung terjawab. Ya, jadi pendapat di sini itu memang ada satu peristiwa Isra itu dilakukan itu melalui ruhiyah, roh Nabi. Ya, yang melakukan perjalanan itu adalah roh Nabi. Kemudian Mi'rajnya itu juga menggunakan melalui ruh. Ya, ini merujuk kepada riwayat yang tadi disampaikan oleh Ummu Hani, bahwa ketika Nabi selesai sholat malam, beliau tertidur, dan kemudian Aisyah, istri Nabi itu mengatakan jasadnya masih ada di tempat tidur. Ya, maka kemudian ulama berpendapat di sini yang melakukan Isra Mi'raj itu adalah roh Nabi atau melalui alam mimpi, tidak secara visual, secara fisik melakukan perjalanan. Nah, ada riwayat lain yang menyampaikan bahwasanya Isra itu dilakukan secara jasadiah. Ya, ini ketika ada seorang yang menyampaikan bahwa ketika di dalam perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada seseorang yang ditemui di situ. Ketika ada onta yang tersesat, Nabilah yang menunjukkan jalannya. Artinya ada fisik Nabi di situ. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya baik perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maupun naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha itu semuanya dilakukan secara jasadiah. Ya, ini memang perbedaan pendapat yang muncul, ya. Tapi apapun itu, kalau saya ditanya, saya mengimani apapun yang terjadi, baik melalui ruh maupun melalui jasad. Ya, tadi, jadi seringkali peristiwa yang semacam ini itu tidak bisa dipecahkan hanya menggunakan akal saja. Jadi kaum rasionalisme itu hanya mengukur kebenaran itu menggunakan akal. Kalau kaum empirisme itu mengukur kebenaran itu dari apa yang bisa dicapai oleh indera. Misalnya gini, ya. Pulpen itu bentuknya apa? Satu Wais. Ada pulpen nggak di sini? Panjang Ustaz ya. Ya. Ya, di sini ya. Nah, ini itu lurus atau bengkok? Lurus. Lurus ya. Iya. Tapi kalau ada gelas di sini, saya masukkan, itu nampaknya bengkok apa lurus? Bengkok Ustaz ya. Bengkok ya. Ya. Jadi yang di dalam air sama yang di luar itu Berbeda. kelihatan bengkok. Ya. Maka terkadang yang namanya empirisme mengukur dengan panca indera pun tidak tepat. Ya, karena apa yang kita lihat secara indrawi itu kebenarannya tidak mutlak. Seperti tadi contohnya di sini. Ya, ternyata indera kita pun masih bisa menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Artinya ini bentuknya itu lurus, tidak bengkok. Tapi ketika masuk gelas itu bisa bengkok. Ya. Lah kadang orang itu mengatakan kebenaran itu menggunakan fakta empiris. Saya baru yakin kalau saya bisa melihat secara langsung. Saya baru yakin kalau yang namanya gajah itu besar setelah saya melihat bahwa gajah itu ada di depan saya. Ya, ini menggunakan fakta-fakta empiris. Nah, kaum-kaum yang semacam ini yang seringkali ketika dia memahami agama itu menjadi melenceng.
Ya, karena dia mengabaikan yang namanya peran wahyu. Di mana peran wahyu itu seringkali tidak bisa diukur dengan fakta empiris maupun rasionalitas. Paham ya Mas Iya. Wais ya? Jadi kalau kita hanya menggunakan akal, nggak akan mungkin bisa memahami peristiwa Isra Mi'raj. Jaraknya 1.500 kilo, itu baru yang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik. Ya, naik sampai ke langit yang ketujuh, itu lebih jauh lagi. Dan itu mustahil. Ya, maka jawaban di sini adalah peristiwa ini bisa kita yakini dengan penuh keimanan yang kita paham. Ya. Maka kalau kita merunut kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabiullah Muhammad tidur di rumah Ummu Hani, ya, kemudian di situ dikisahkan bahwasanya ketika bangun itu Nabi masih di situ. Ya, tadi ada perbedaan pendapat di situ. Ya, perbedaan pendapatnya adalah ketika Isra itu apakah hanya roh saja ataukah dengan jasadnya. Ya, ini peristiwa yang pertama. Kemudian ketika naik ke Sidratul Muntaha, memang ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan. Ya, di antaranya adalah yang saya baca di sini di kitab tafsir Jalalain itu panjang sekali tafsirnya. Ya, itu Nabi berstep-step. Ya, berstep-step bersama dengan Jibril dari langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, kemudian naik lagi ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, kemudian langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian di langit yang keempat itu bertemu dengan Nabi Idris, kemudian yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, kemudian yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di setiap step-step itu ada sebuah dialektika. Dialektika itu ya apa? Bahasa kita itu dialog antara Nabi terdahulu dengan Nabiullah Muhammad SAW. Ada riwayat yang lain yang juga menyebutkan bahwa sebelum Nabi itu naik ke Sidratul Muntaha, Nabi sempat melakukan sholat berjamaah dengan para Nabi di Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad itulah yang menjadi imam sewaktu sholat itu. Kemudian naik ketika bertemu dengan Nabi Adam, disambut dengan Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, yo kemarilah anakku. Ya, karena beliau adalah anak cucu daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Dan peristiwa ini yang kalau kita pahami memang tadi, ya secara rasional itu akan sulit, akan susah. Maka tidak heran ketika tadi saya sampaikan cerita ini disampaikan kepada orang-orang yang waktu itu ada di Mekah, di mana teknologi belum maju seperti sekarang, belum ada pesawat, belum ada jet, ya itu mengatakan dengan demikian, maka mereka sudah menuduh bahwa Muhammad itu adalah orang yang sedang mengigau. Ya, orang yang gila yang sedang mengigau. Jangankan yang kafir, bahkan yang beriman pun menjadi kafir. Dan disinilah kemudian Nabi memperoleh sebuah syariat yang agung mengenai perintah sholat. Oke. Jadi ini memang kisahnya menarik. Satu ayat tapi kalau kita kaji itu menarik sekali nih. Luas ya. Ya. Artinya bahwa Isra dan Mi'raj ini memiliki arti yang berbeda, Ustaz ya. Iya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke hati-hati ya. Ini atau gimana, Ustaz? Bisa salah nafsirnya. Yang benar bagaimana, Ustaz? Kata Asra bi abdihi itu bukan perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi Bukan. Ya, ini kalau kita menafsirkan demikian, ini nanti bisa muncul salah penafsiran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan itu adalah penggambaran betapa maha sucinya Allah, maha kuasanya Allah yang telah memperjalankan. Ya, beda ya. Saya melakukan perjalanan dengan Allah yang memperjalankan saya. Beda ya. Saya contoh gampang gini. Kalau ada semut berjalan dari sini dari Comal sampai ke Ulu Jami 10 menit, kira-kira bisa nggak
Tidak Ustadz mungkin. Uwais? Tidak mungkin. Ustaz. Itu tidak mungkin ya. Iya. Itu yang disebut dengan perjalanan. Ya. Jadi saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam itu sangat tidak mungkin. Ya. Menjadi mungkin ketika ada peran yang lain. Ya. Siapa di situ? Maka Allah lah yang di situ yang memperjalankan. Ya. Bukan Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan, tapi Allah lah yang memperjalankan. Jadi kalau ada semut dari sini sampai Ulu Jami 10 menit, wah koyone orang mungkin. Tapi kalau semut itu nempel di baju saya, ya, saya naik motor tak bawa 10 menit, rasional apa tidak? Mungkin sekali. Ustaz. Rasional ya. Rasional. Ya. Orang bertanya, apa iso semut tak kini tekan Mekah misalnya 10 jam? Ya, tidak mungkin. Tapi kalau saya mengambil semut, tak masukkan ke plastik, tak perjalankan dari sini sampai ke Mekah dengan menggunakan pesawat, itu sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat mungkin. Maka asra bi abdihi lailan itu dimaknai dengan Allah lah yang memperjalankan hambanya. Bukan Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan, tapi Allah lah yang memperjalankan hamba di malam itu. Ini yang mungkin sering sekali masyarakat umum Ustaz ya, Nah, salah mengartikan gitu. bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi. Di sini saya baru tahu Ya, ternyata yang ya. memperjalankan adalah Ya, Allah maka Subhanahu mengapa wa Ta'ala. Allah kemudian di awal ayat itu sudah membuka dengan kalimat yang indah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kemahasucian Allah, Allah yang maha suci yang bisa memperjalankan hambanya. Tanpa dalam tanda kutip campur tangan Allah, maka tidak mungkin seorang Muhammad itu bisa melakukan perjalanan dalam waktu 1 malam. Itu sangat mustahil. Ya. Selanjutnya Ustaz ini, kalau hari-hari besar itu Ustaz, biasanya kalau dalam Islam, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini kan ada ritual-ritual khusus. Apakah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ketika kita sampai di tanggalnya, adakah ritual-ritual khusus Ustaz untuk memperingatinya atau sebagainya, atau bagaimana cara kita untuk memperingati Isra Mi'raj? Baik. Ada atau tidak begitu? Ya. Muhammadiyah, kita patut memahami bahwa dalam hal peringatan itu tidak ada dalil yang memerintahkan, tidak ada dalil yang melarang. Maka di sini kalau kita merujuk kepada Tarjih, ya, Tarjih itu menyampaikan peringatan mengenai Isra Mi'raj itu hukumnya mubah, dengan catatan tidak ada sesuatu yang di dalamnya yang mengandung kepada, yang menjurus kepada kesyirikan, ya, yang ba'id anillah, yang menjauhkan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama itu kok misalnya untuk mengkaji kisah sirah-sirah nabawiyah, bagaimana kita mengambil hikmah dari perjalanan Nabi, bagaimana kita mengambil pelajaran yang penting dari situ. Tadi saya sampaikan, ulama menyampaikan dalam setiap kisah itu selalu mengandung 3 hal. Ya, ini yang menyampaikan Syekh Ibnu Ashur. Ya, beliau menyampaikan kalau setiap kisah di dalam Quran itu mengandung 3 hal. 1 itu mengandung ilmu, yang 2 itu mengandung pelajaran untuk kita ambil di masa saat sekarang, yang ketiga itu mengandung uswah, teladan. Ya, kita bisa melihat kalau kita mengambil kepada kisah Isra Mi'raj ini, 1 itu ilmu, kita bisa dapat di situ mengenai bagaimana kalau sekarang itu kita hubungkan, orang-orang sekarang membahas mengenai teleportasi. Kemudian ada lagi apa itu kalau jarak jauh itu namanya? Tele-tele yang lain pokoknya ya. Ya. Jadi kalau dulu orang menggambarkan, nggak mungkin saya di sini dengan orang di Jakarta kok bisa ngomong. Setelah ketemu yang namanya teknologi yang baru mengenai energi yang baru, ternyata melalui suara itu bisa orang yang ada di sini sampai ke Jakarta. Ya, jadi kalau kita berbicara ilmu pengetahuan, sejatinya Allah sudah mengungkapkan itu melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian keteladanan. Ya. Yang kedua itu adalah mengenai keteladanan.
Saya mengambil satu garis satu benang garis yang penting. Mengapa seorang Abu Bakar As-Siddiq itu begitu yakin? Di antara banyak orang-orang yang waktu itu mengatakan tidak mau mengakui bahwa Muhammad melakukan Isra Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq itu tanpa ragu-ragu mengatakan, saya yakin dengan apa yang terjadi pada seorang Muhammad SAW. Nah, ini kita bisa mengambil hikmah yang sangat dalam sekali. Ya, kalau kita melihat salah satu bentuk keyakinan yang muncul dari seorang Abu Bakar, karena beliau sahabat Abu Bakar yang melihat bahwa Nabi itu adalah orang yang jujur, orang yang omongannya itu tidak pernah mencela-mencela. Ya, maka beliau disebut sebagai seorang al-amin yang dapat dipercaya. Ya, beliau disebut sebagai shadiqul masduq, orang yang benar dan perkataannya itu benar. Artinya tidak pernah sekalipun seorang Muhammad itu mengatakan hal-hal yang dusta. Coba kiranya kalau misalnya peristiwa itu muncul dari mulut orang yang kira-kira dia itu tidak konsisten. Kira-kira kita yang mendengar saja yakin apa enggak? Tidak yakin. Saya kasih contoh gampang seperti itu. Misalnya ada dua orang, satu mengatakan kayak banjir pertunjukan apa saja. Betul. Nah, yang satu ini orangnya jujur, yang satu lagi mengatakan orang betul. Kira-kira kita tipikan ini apa? Yang pertama yang pertama kan dia yang terkenal jujur dan dusta, sementara yang dia betul. Ya, yang normal nekat, ya normal. Maka kalau kita akan lebih condong kepada yang nah, ini salah satu uswah yang bisa kita ambil dari peristiwa Islam. Saya mengambil sebuah kesimpulan, tidak mungkin seorang tidak. Kalau seandainya seorang Muhammad SAW itu adalah seorang Muslim, saya akan bisa tidak mungkin seorang Muslim mengatakan iya saya percaya, membenarkan dan percaya peristiwa Islam. Namun apa yang dialami oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang tentang mengalami hijrah Nabi, yang telah menjadi mertuanya Nabi juga, itu betul-betul melihat seorang Muhammad itu adalah orang yang tulus, orang yang jujur, tidak pernah dusta. Maka mustahil seorang Muhammad itu melakukan sebuah dusta. Ya, nah inilah salah satu poin penting yang kalau kita ambil benang merah di sini, bahwa nilai kejujuran itulah yang harus kita teladan. Ya, saya mengatakan, ya, hari ini kerusakan di berbagai negara itu bukan karena ancaman nuklirnya, saya katakan itu. Ya, bukan karena ancaman rudalnya, bukan karena. Ya, mungkin itu salah satunya. Tapi yang lebih berbahaya daripada itu adalah kerusakan daripada manusianya. Ya, maka membangun sebuah peradaban, kita melihat Nabi Muhammad SAW itu yang kelak setelah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, kemudian beliau melakukan hijrah, yang pertama dibangun itu adalah manusia. Ya. Beliau tidak langsung membangun infrastruktur mengenai jalannya, mengenai bangunannya, tapi yang dibangun pertama itu adalah manusianya. Dan ada benang lurus di sini, ya, benang merah di sini yang kalau kita tarik, ternyata perintah yang Allah syariatkan di peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa ataupun syariat yang memberikan apa namanya, ya, pembinaan terhadap manusianya. Zaman itu bisa berubah dengan segala macam kemajuannya, tapi selama manusia itu masih berpegang pada sholat, maka dia akan menjadi orang yang benar. Jadi tadi saya katakan,
ancaman nuklir, ancaman rudal itu memang iya membahayakan. Tapi yang lebih membahayakan daripada itu semua adalah rusaknya moral manusia. Dan Rasulullah sudah membawa sebuah syariat yang agung, yang itu bisa menjadi pintu tameng terhadap rusaknya moral-moral manusia. Ya, jadi bukan sekedar kemudian ritual itu hanya sholat dilaksanakan subuh 2 rakaat, ya, duhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, selesai sudah. Ya, di balik itu ada sebuah rahasia yang sangat-sangat luar biasa di setiap hamba yang dia istiqomah senantiasa melaksanakan sholat. Ya. Singkatnya tadi bahwa Isra Mi'raj ini tidak ada ritual khususnya saja. Ritual khusus, ya saya katakan tadi. Jadi dalam Tetapi Muhammadiyah, memperingatinya adalah ya hal yang mubah, Hal yang boleh mubah. saja. Asalkan dalam tanda kutip tidak ada unsur-unsur yang terdapat kesyirikan di dalam. Ya, yang hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi kalau itu mengulas mengenai sirah nabawiyah, mengenai ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran ataupun hikmah-hikmah dari peristiwa ini, maka tidak ada larangan mengenai hal tersebut. Ya, Thayyib, Ustaz. itu Luar ya. biasa penjelasannya. Luas sekali ya. Teman-teman semua, ini mungkin yang terakhir, Ustaz. Gitu ya. Pertanyaan yang terakhir, yakni hikmah, Ustaz, yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang bisa kita ambil terus kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa setiap peristiwa itu seringkali berulang. Dengan pelaku yang berbeda dengan zaman yang berbeda. Ya, terkecuali adalah Isra Mi'raj. Ya, tidak akan mungkin ada lagi peristiwa Isra Mi'raj yang kedua. Namun yang luar biasa, Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadisnya, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita ingin mendalami sebetulnya apakah mi'raj itu, maka itulah yang terdapat di dalam sholat. Ya, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka kita tidak sama seperti Nabi, namun kita bisa melakukan hal yang sama, dalam tanda kutip kita melakukan mi'raj, mengenal Allah lebih dekat kepada Allah ketika kita hadir di dalam sholat kita. Ya, maka ini hikmah yang saya rasa yang terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Saya sering mengatakan, sak bandel-bandel sampean mungkin ketika masih muda, dengan berbagai kenakalannya, jangan pernah tinggalkan sholat. Apa mana kok wong sing wis sepuh? Jadi orang yang sudah sepuh apalagi, ya, karena itu akan menjadi benteng terhadap dirinya dan juga akan memberikan sebuah hikmah yang luar biasa, semacam tarbiyah terhadap jasadnya maupun ruhnya. Ya, hari ini orang-orang sudah banyak meneliti. Ternyata di dalam sholat itu ada semacam rahasia-rahasia untuk kesehatan jantung, kesehatan persendian, dan lain sebagainya. Yang lebih luar biasa, ternyata obat daripada berbagai macam stres yang hari ini banyak dialami orang-orang, Rasulullah sudah menyampaikan ketika Isra Mi'raj itu, ya, bahwa dengan sholat, dengan zikir itu hati menjadi tenang. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat Thaha itu, aqimis sholata li dzikri. Ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan disampaikan bahwasanya yang namanya zikir itu adalah hal yang bisa menenangkan terhadap hati. Jadi persoalan apapun ketika seseorang masih tetap istiqomah dalam sholatnya, insya Allah tidak akan sampai merusak daripada orang yang terkena masalah. Itu hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil di peristiwa Isra Mi'raj ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Effendi. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Telah menyempatkan hadir di Masjid At-Taqwa. Semoga penjelasan tentang Isra dan Mi'raj ini
bisa kita ambil pelajarannya, lalu kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, yang kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.